Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kali ini aku akan kembali melanjutkan cerita perjalananku ziarah di Kota Tarim. Sebelumnya aku mau menyapa dulu, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan serta kasih sayang Allah ya. Pada pagi hari itu setelah kami beristirahat di Syugah atau di penginapan, nah pada hari Ahadnya tanggal 22 Juni 2022 kami bersiap untuk ziarah ke pemakaman Zambal di Tarim. Di Tarim, Yaman, terdapat satu tempat yang selalu dikunjungi oleh para ulama dan penduduk setempat. Bahkan para tamu yang berkunjung ke kota berjuluk Seribu Wali itu tak afdal jika tidak mendatanginya. Nah, kompleks penuh berkah itu ialah kompleks yang akan kami kunjungi sekarang ini, yaitu pemakaman Zambal. Pemakaman Zambal di Kota Tarim memiliki keistimewaan tersendiri, bukan dilihat dari segi arsitekturnya, akan tetapi karena tempat itu hanya diperuntukkan untuk para Sadhaba Alawi, yaitu mereka yang memiliki nasab bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Bahkan menurut ulama ahli kasyaf, Rasulullah beserta para sahabat sering berkunjung ke pemakaman tersebut. Masya Allah. Pemakaman Zambal sering dikenal dengan pemakaman Seribu Wali karena banyaknya aulia yang dikuburkan di sana. Bisa kita bayangkan betapa banyak keberkahan yang terdapat di pemakaman ini. Oleh karenanya, lokasi Zambal menjadi pusat utama yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Tarim dan sekitarnya. Imam Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah pernah mengatakan lebih dari 10.000 aulia akbar dan 80 wali kutub dari keluarga Alawiyin dikebumikan di pemakaman Zambal. Statement beliau tersebut sudah dikatakan semenjak 607 tahun yang lalu. Dan pastinya jumlah aulia yang dimakamkan di pemakaman Zambal kian bertambah seiring berjalannya waktu hingga sekarang. Di pemakaman ini terdapat 3 buah kubah yang berdiri kokoh. Pembangunan kubah bertujuan untuk membedakan dari makam-makam yang lain. Makam yang dibangun kubah di atasnya hanyalah makam seorang wali masyhur yang memiliki derajat tinggi dalam tingkat kewalian. Ketika tiba di pemakaman, rombongan langsung disambut oleh Salim, penjaga pemakaman Zambal. Ini jaga makam, jaga Zambal. Salim malah. Salim. Si kunci anu kena ke makamnya diunjukin langsung. Ini makamnya siapa? Basimale. Ya Hayat. Biasanya kalau kamu masuk itu ada datang. Ini bila ziarah situ kadang-kadang bisa tangan sini ngeluar penyiraman nih. Kalau ditutupi makamnya. Bakar bin Ismail ya? Oh, Bakar. Barak sini, barak. Barak. Jemaah. Bismillah. Ini kita akan mulai masuk ke kawasan yang makam Al-Faqihul Muqaddam. Ini ada batu di sini. Ini dari dulu dicoba. Yang lain di keramik, tapi ini tetap karena tiap yang datang ke sini dari para wali, para alim ulama injak tempat ini. Mereka terberokan dengan orang-orang terdahulu. Jadi masih disisakan sekitar batu yang ada di sini. Jadi yang kalau kita mau lewat, kita injak ini dengan niat terberokan. Semoga kita mendapatkan berkah orang-orang terdahulu. Dijajak mengambil berkat jajakan para wali-wali dengan niat. Ziarah di Maqrabah Zambal memiliki tata cara khusus dan urutan makam yang akan diziarahi yang sampai saat ini masih dilakukan dan telah menjadi adat masyarakat Tarim ketika berziarah ke Zambal. Di antara tata cara tersebut yaitu dengan mendahulukan ziarah ke makam Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam sebelum ziarah ke makam-makam lainnya. Dikatakan juga harta seperti harta karun yang diberikan oleh para masyarakat, datangnya hujan untuk membasahi kebun-kebun. Kemudian Muqaddam mengatakan bahwa di wilayah ini bagi orang lain seperti curah hujan, bagaikan rahmat untuk orang kota Tarim.
Bahkan Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Siddiq juga mengatakan kita tidak menaruh seluruh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di atasnya Fadil Muqaddam. Jadi Fadil Muqaddam ini berada di atas para wali, di atas sangat mereka agungkan, kecuali setelah para nabi, para sahabat dan para tabi'in yang ada nas dari Rasulullah SAW tentang keafdaliannya. Selain itu mereka naruh Fadil Muqaddam itu sangat jatuh. Ini sangat luar biasa. Dan Fadil Muqaddam ini mempunyai juga wirid yang luar biasa. Beliau tidak sampai ke makom yang sangat dikatakan juga dinyatakan bahwa Fadil Muqaddam selama hidupnya bahkan sampai sekarang setiap saat, setiap detik beliau terus mendalam, tenggelam di lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Maka itu dikatakan ziarah ke makam beliau bagaikan haji kecil karena sudah begitu langit di atas makam beliau tidak pernah tertutup sama sekali. Dan dikatakan juga kita tidak datang ziarah ke makam satu wali kecuali wali tersebut telah mengizinkan kita untuk datang kepadanya. Alhamdulillah kita sekarang bisa datang kepada beliau dan kepada anak cucu beliau. Karena pemakaman Zambal ini sangat banyak para wali, bahkan bukan Zambal saja. Tadi mempunyai 3 pemakaman. Zambal, ada lagi pemakaman Quraisy, ada lagi pemakaman Akbar. Itu penuh dengan para wali-wali Allah. Tapi pemakaman Zambal ini khusus untuk para keturunannya Rasulullah SAW. Di zaman Habib Abdurrahman As-Siddiq sekitar 800 tahun yang lalu, Habib Abdurrahman di zaman hidupnya, Habib Abdurrahman mengatakan di zamanku sekarang ini sudah ada 10.000 wali yang sudah dimakamkan di pemakaman Zambal. Ya, sudah ada taman Kitawali. Ini di Kitawali. Sekarang kita ada di Taman Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat enak yang luar biasa. Tidak bisa kita dapatkan kecuali tempat dan banyak lagi cerita tentang Fadil Muqaddam. Beliau ini dari kecil sudah mempunyai karamah. Dari kecil sudah mempunyai karamah. Beliau ini adatnya ahli tarikh, adatnya pelajar penuntut ilmu. Beliau yang kepala Nabi Uhud masuk dalam cara itu bikin kepada Fadil Muqaddam ziarah Nabi Uhud. Nabi Uhud berkata, "Ya Syekh, Nabi Uhud berkata, ya Syekh, kalau engkau tidak ziarah kepada kami akan ziarah kepada kami." Dan di akhir umurnya Fadil Muqaddam 100 hari sebelum beliau meninggal, beliau dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Bukan karena beliau sudah tidak melihat dunia sekelilingnya, beliau sudah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sudah bainahu yang terbiasa sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti makom al-musyahadah. Sampai 100 hari beliau tidak makan, tidak minum, tidak melek, makannya terus melek. Karena keluarganya setiap kasih makan tidak mau, ditolak terus sampai hari 100. Keluarganya maksakan makanan itu masuk ke mulut Fadil Muqaddam. Ketika masuk mulut makanan ke dalam mulut, di sini ada 2 riwayat. Riwayat pertama mengatakan datang suara dari langit mengatakan, berkata kepada keluarganya Fadil Muqaddam, kalau kalian sudah capek mengurus Fadil Muqaddam, mengurus Muhammad bin Ali, maka kita akan ambil, kita yang akan mengurus ahli langit, para penghuni langit. Setelah itu meninggal. Riwayat kedua mengatakan Fadil Muqaddam buka matanya. Beliau mengatakan kepada istrinya, kalau kalian sudah tidak kuat mengurusku, ya sudah, aku akan urus sama dia belum. Ketika di jenazah, sholat jenazahnya pun, para ulama muslim yang hadir di sholat jenazah sudah melihat ruhnya Fadil Muqaddam ikut bersama orang yang sholat jenazah dan sholat jenazah. Karena luar biasa. Dari kita tentang Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali. Alhamdulillah kita dapat ziarah ke makam Fadil Muqaddam, di mana dengan berkat Sayyid kita dapat datang ziarah, dan panggilan Sayyid kita dapat datang ziarah. Tanpa panggilan Sayyid, bagaimanapun kita akan bawa datang ke tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat panggilan Sayyid, kita yang banyak dosa, yang hina, yang aib, yang fasih, yang fasah ini, alhamdulillah kita dapat ziarah Imam Fadil Muqaddam. Mudah-mudahan beliau menerima kita. Beliau mandang kita kenapa hidup kita dan semuanya mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya sayyidina rahman ya syafu ibadatukum wa sallallahu Inna tujituna bi ni'matikum wa jabwakum fahtuna wa abuna wa zayyakum wa dayakum
وإياكم وبارك وحشكم وحشكم فإذنا إذ أتيناكم أنفسنا حين زرتم اتقوا الله حياكم وحياكم الله فإنه حفظنا وإياكم يا مستحباب الرسالة يا مستحباب الدعوة السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ورسول الله يا استغفر لنا ذنوبنا كنا خاصة يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا صدقا يا إمامنا استغفر لنا ذنوبنا كنا خاطئا الحمد لله الذي أوصلنا إلى هذه الأمانة الحمد لله الذي جعل المرتبين منكم ما يريد أن اللهم إنا مع صاحب الحضر في حالة اعتماد وفي حالة ضيق يا طويل يا طويل لا تبيد من ولايتك ولا تبيد من ولايتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مجزاة فأوفوا بالحجاء فسلم علينا إن ويزيلكم أسدتين قيل زرتم بما رجعتم يا سلف الحيمان قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الخير والرسول نسألكم اللهم أن تتقبل من الزيارة وأن تحيد سرها ونورها علينا وعلى أولادنا وذريتنا وطلابنا وبناتنا والحاضرين وأن تعيدنا بالإشارة والبشارة والولاية وأن تكرمنا يا الله وتكرمت به ثم على الزائرين ثم على العارفين ثم على المظلومين ثم على السادة العليم الحمد يا سلام أتيناك زوار نروم الشفاعة من الله في بحر الإسعاد والنفس ما نشأ الذي تنودد الذي تنودد الذي تنودد يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي وعلى من وصلته الصالحة على ما لا وجدت آلفة وعلى من أوجدت مشاكل وعلى إلى حضرة النبي الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مثل ما قد جاء في سننه يا رسول الله سلام عليك رفيع الشام ودرجه عفتي جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رب فانفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم ومثنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج عبدتي جيرة العالمين يا هيل الجود والكرم dengan husnul khatimah yang bisa diterima Allah dari Imam Fadil dan perlu diketahui sebelum kita berangkat ke sini santri-santri kita berdoa di sini dan ketika itu belum mengatakan pesankan dengan Imam Fadil akan datang 70 orang rombongan yang akan ziarah ada yang berangkat seatnya jauh 70 orang dan akan ditambahi dan ada 20 orang yang mau berangkat karena apa waktu buat laporan hanya 70 orang jadi yang datang 70 orang ada satu orang mau memburu sendiri jadi bisa satu orang mau mengganti dari juga sudah termaktub tertulis di Imam Mahmud. Jadi kita semua datang ke sini ditulis di dalam buku sini dan tertulis dalam buku sini dan dapat insya Allah Ya Allah. Dengan nama Alwi Al-Guyur. Al-Guyur dalam artian cemburu. Kita cemburu. Dia cemburu bukan seperti kita ya cemburunya. Melainkan beliau ini cemburu karena kalau dia tahu ada orang yang bernama Alwi di zamannya dia, maka umurnya tidak bakal panjang. Atau kalau ada ibu yang sedang hamil dan ada niat dia atau suaminya ingin menamakan anaknya itu Alwi, maka baik itu tidak bakal keluar. Ditahan sama beliau. Sampai dapat sampai orang tuanya itu merubah niatnya dia enggak kasih nama Alwi. Kalau masih tetap nama Alwi ditahan sama sebenarnya Alwi. Dia mau sudah pulang setahun ya
ini Alwi nomor 2. Beliau ini juga sangat luar biasa. Dari kecil beliau sudah bisa melihat di setiap keyakinan orang-orang ini ahli surga, ini ahli neraka. Dari kecil sudah ya. Sampai suatu hari ayahnya beliau mendengar cerita yang sangat luar biasa, bertanya kepada anaknya Alwi, ya Alwi coba lihat ini abah ini ahli surga atau ahli neraka? Alwi kata Alwi, ya abah ahli surga atau ahli surga atau ahli surga. Dan beliau ini juga salah satu kelebihan beliau, beliau orang yang mudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kaidah mengatakan kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan lin nabi jaza an yakuna rahmatan li waliyyi. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam kaidah tadi, setiap yang bisa menjadi mukjizat bagi para nabi, maka itu bisa menjadi karomah untuk para wali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kepada wali-wali di Hadramut ini yang kita mendengarkan sejarahnya pernah menjadi orang-orang seperti itu. Jadi beliau ini juga salah satu wali yang bisa menghidupkan orang. Beliau ini juga pernah beliau ini telah menikah. Jadi anak-anak beliau ini juga para wali besar. Beliau ini wali besar, ayahnya wali besar. Jadi beliau ini telah menikah. Subhanallah, suatu hari beliau mendengar suara dari punggung beliau di tulang sulbi. Itu suara anak-anak beliau mengatakan, ya Allah cukup nikah. Dia lagi kalau apa nggak nikah kita akan keluar dengan cara kita sendiri. Sampai seperti itu. Makanya kata beliau punya anak dinamakan Ali. Salah satu anak beliau namanya Ali. Itu Ali turun seperti sahabat dalam. Saya berdarah memang cepat kalau dimenang tolong. Dan bersuara dari punggung tadi. Ada lagi anak beliau Abdullah. Alasannya Alwi ini punya anak Ali, punya anak Abdullah. Abdullah yang di sebelah Badar. Nanti saya bukan ada juga nama saya. Mempunyai semuanya mempunyai cerita yang jarang yang luar biasa. Jadi mereka mendapatkan semua ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Abdullah bin Alwi, Ba'alawi, beliau ini juga sangat luar biasa. Beliau ini orang mereka ini semuanya para alim. Jadi mereka mempunyai keunggulan pada Bali dengan 5 hal. Beliau menjalankan 5 hal. Pertama, ilmu. Mereka semua dari kecil, kita lihat mereka sudah menuntut ilmu. Dari kecil sebelum Bali mereka sudah berdoa. Ya, sudah hafal sekian kita berdoa. Setelah itu mereka barengi dengan ilmu tadi dengan amal. Ini kelihatan apa berkahnya ilmu. Ya. Kemudian mereka barengi dengan amal, ilmu dengan amal, mereka barengi dengan warah, hati. Terus mereka barengi juga dengan al-khawf min Allah, takut dengan Allah, dengan segala amal mereka, dengan ibadahnya mereka mengerjakan, mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada rasa takut di hati mereka, makanya mereka banyak beribadah. Yang kelima, mereka ikhlas. Setiap mereka ibadah itu mereka ikhlas karena hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 5 hal ini mengatakan mereka bisa mendapatkan matlamat yang luar biasa. Tapi Abdullah katakan beliau dulu kita belajar di Makkah bersama temannya setiap bulan beliau mempunyai rutinitas yang luar biasa. Ya, jadi setiap bulan Ramadan, bulan yang baru kita keluar, kita lihat Ramadan kita sama Ramadan dari Abdullah. Tapi Abdullah ketika ada buka puasa, beliau melangkor untuk membatalkan puasanya. Setelah batal puasanya, beliau sama temannya semuanya pergi ke sejadah masing-masing sholat. Sholat maghrib ya. Sholat maghrib mereka masing-masing ke sejadah masing-masing sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam 2 rakaat ini mereka mengatakan 30 sholat. Itu full selama Ramadan. Rakaat pertama 13, rakaat kedua 6. Setelah itu baru mereka persiapan sholat tarawih yang kedua, terus mereka menghidupkan malam Ramadan. Setelah itu setiap bulan Ramadan kita mau pulang ke kota Karim, mudah-mudahan ini sifat dan perhatian ya, perhatian sama tetangga, dermawan luar biasa. Jadi beliau ini tidak pernah mau kalau tidak pernah rela membuang kalau ada tetangganya di dalam 1 hari itu tidak mati.
Jadi beliau menanggung semua tetangganya tadi. Jadi beliau kasih beli tangga sini, tangga belakang rumah beliau dikasih makan. Sampai suatu hari salah satu tetangganya ini malu karena dikasih terus makanan oleh Habib Abdullah. Akhirnya ibu tadi masih malam hari beliau ayat bakar, dia masukin batu di dalam airnya, dia rebus batu. Dia bilang ke anaknya, diam aja. Akhirnya Habib Abdullah ketika melewati rumah itu kelihatan ada asap dari rumah. Alhamdulillah, nggak perlu dikirim malam ini. Ya, dia nggak tahu di dalam itu sebenarnya apa. Ya. Jadi ketika keesokan harinya Habib Abdullah ketemu sama anak dari tadi, kami tanya ya pulang, masya Allah tadi malam itu nggak ada makanan ya. Anak ini dengan polos makan apa Habib? Tadi malam kita nggak makan apa? Terus melihat ada asap di rumah dari yang 30 meter. Itu semalam merebus batu biar kelihatan akhir asapnya keluar, kelihatan bahwa makanan padahal kita nggak ada makanan. Kami seperti hari Allah mendengar beliau ini dan beliau kata melihat asapnya mulai beliau kan harus makan pesantren dalam yang dipanggil luar biasa. Dan seperti yang kita ketahui biasanya para ulama itu ada khadim yang khidmah takut sama ulama. Jadi ada khadim punya khadim juga. Khadim tersebut suatu hari berjalan ketemu dengan khadim sama-sama yang khidmah sama para dengan ulama yang lain sama Habib. Jadi berdua nih khadim ketemu. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Akhirnya yang satu bilang di mana lebih tinggi daripada Habib itu makamnya. Karena dia akan ributnya orang lain. Ini yang ngomong Habib ya. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan ya udah kita taruhan aja, ya kita taruhan. Taruhan apa ya? Udah kita nyalain aja, kita taruh kopiah kita di dalam alam. Yang kopiahnya tidak terbakar berarti harusnya makamnya lebih tinggi. Atau bukan uang kan taruhan orang. Akhirnya ya udah nanti nyalain kayu bakar, kayu bakar itu kita taruh dari api itu dimasukin kopiah ke ini itu sampai habis. Dibersihkan, ternyata bagiannya Habib Abdullah bagian kopiahnya masih utuh bersih. Dengan temannya kopiahnya sudah dia bilang bagiannya Habib Abdullah dia di tanah lebih tinggi makanya lebih tinggi. Ketua besar Habib Abdullah dikasih bilang bulan ngapain sampai taruh-taruhan saya menganggap itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bisa mengangkat dengan di sini, Allah yang bisa mengharapkan dengan di bawah. Artinya tugas kita ini ibadah kepada Allah. Sisanya Allah yang kita diciptakan dengan Allah kita Allah bisa tidak lihat. Nah ini tugas kita di muka bumi dengan ibadah dengan sesempurna mungkin. Sisanya Allah yang mungkin seperti beliau bukan penyebangga bukan karena beliau tidak beliau benar-benar lebih dijatuhkan di beliau tidak ada rasa selang atau nafsu untuk berusaha di Habib Abdullah Ta'alawi. Yang tadi anaknya Sabtu mengatakan Habib Ayyub ini makamnya. Ya. Ini akan biasanya di pengajian ada tiga nama bila kita wasuli langsung kabul. Ini beberapa kali terjadi waktu Zainal Abidin mulai paskur kan mau tutup suruh kita wasul ini malamnya langsung ditelepon oleh saya. Ini satu contoh ya. Tadi Abdullah anak daripada Habib tadi Sidin menceritakan bagaimana Sidin sangat pemurah. Cuman contoh satu tadi dapat kita ambil bebinian yang ditarik ini perempuan-perempuan mereka sangat sabar, kehidupan dunianya sangat sederhana. Itu yang dapat kita ambil contoh sangat sederhana dan sabar sampai pada makanan batu dan jarang ada pernah terjadi di kampung kita orang jarang batu. Ini yang dicontoh seadanya hidup di dunia ini, tapi mereka penuh dengan ilmu dan ibadah. Ajarkan contoh anak-anak kita kayak itu juga. Mudah-mudahan dengan berkat dari Alwi, Dulu, Ali, Bendara, dengan kedokteran seluruh yang ada di sini, Allah berikan kita taufik hidayah. Jadikan kita orang yang bukan hukum dunia, tapi selalu untuk berilmu dan beramal dan ikhlas dan dapat mengikuti bidang al-tawakal sedikit al-fatihah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Syekh Ahmad bin Muhammad Baharmi radhiyallahu an berkata, "Aku bermimpi melihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berziarah di pemakaman Zambal. Dalam mimpi itu mereka berkata kepadaku,
Jika engkau ingin berziarah, maka yang pertama kali diziarahi adalah Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sebagian kaum soleh mengatakan, barang siapa yang berziarah kepada orang lain sebelum berziarah kepada Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maka batallah ziarahnya. Baru setelah itu berziarah ke makam ayah dan putra beliau, Habib Alwi Al-Ghayyur. Berkati Fatihil Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi Abu Razana wa ahli zandal al-tarin. Orang yang sholat di belakang beliau menentang bahwa sesuatu jadi banyak orang datang ke sana yang selalu di belakang beliau ini apa Al-Habib Muqaddam Tsani, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dan ayah beliau Habib Muhammad Maulad Dawila. Beliau memiliki 13 orang anak, keseluruhannya menjadi aulia Allah. Beliau teramat sangat terkenal. Beliau meneladani cara hidup para leluhurnya, baik dalam usahanya menutup diri agar tidak dikenal orang lain, maupun dalam hal-hal ibadah. Beliaulah yang menurunkan beberapa imam besar di zamannya. Kemudian berziarah ke makam paman Sayyidina Faqih, yaitu Habib Ali bin Alwi Khali Qusam. Beliau tinggal di daerah Qusam. Setiap salat saat mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dalam tahiyat, beliau selalu mendengar jawaban langsung dari Rasulullah SAW. Waalaikumsalam ya Syekh. Masya Allah. Lalu dilanjutkan berziarah kepada Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail.
Beliau dijuluki Jamalul Lail, yang berarti keindahan malam, karena beliau senantiasa bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Murid-murid dan orang sekitar beliau bertanya, datang kan dapat Quran siang hari, padahal itu luar biasa kalau dasar hari masuk Quran malam pun datang, karena di siang hari nggak baca Quran, tapi di malam anak tetap baca. Di siang hari anak baca karena anak kalau sudah baca Quran, anak merasakan manis, manis yang nggak bisa anak ungkapkan bagaimana. Kalau ada orang datang ke makam dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti anak bukan anak halal. Jadi apa? Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berani mengatakan seperti itu kecuali beliau yakin kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang datang ke makamku dan doanya tidak diterima berarti anak bukan anak halal. Jadi orang datang ke sini naruh batu, sampaikan hajatnya nanti. Karena lihat hari kiamat ya. Ada bukti yang ada ziarah. Yuk kita baca Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan haji biasa ada al-ba'adawi, haji-haji kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada mandak batu, tapi kita mandak hati di sini. Kalau mandak batu bisa ada yang mengambil, bisa ada yang membuang, tapi kalau mandak hati, insya Allah sampai kapanpun tidak bisa berubah dan tidak bisa berubah dan tidak bisa dirubah. Hati kita hendak di sini, seluruh di hati kita ada di Zambal ini dengan Fakir Muqaddam dan beliau ini. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Belum apaan sudah kabul. Nabi sallallahu alaihi mukhtar tahar Rasul. Allah lana bil qabul. Kita turun buka jalan Habib. Turun. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak ulun bisa Buka jalannya Habib turun. alim wali salih wa salihah Jalannya di Habib turun. akhiri umurkan bisa dengan husnul khatimah qabla segala hajat dunia dan akhirat. Allahumma amin ya Allah. Berkati Buka jalannya صاحب المقام بركة أهل الزنبل بركة أهل التريم بركة الفقيه المقدم قبول يا الله. Ya Allah, ulun hati ulun di sini, ya Allah kabul segala hajat ulun, hajat dunia dan akhirat ulun ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Allah berikan. Ziarah wali-wali. Husnul khatimah. Amin. Tarim bukan sembarang tempat yang bisa kita kunjungi sebisa kita. Tarim ada yang memiliki, Tarim ada yang menjaga. Tidak bisa kita masuk kota Tarim tanpa izin dan panggilan dari para ahlinya, ahlu Tarim. Berapa banyak orang yang berjuang mati-matian demi sampai ke kota Tarim. Sedangkan sampah seperti saya, yang tak tahu namanya berjuang malah bisa. Subhanallah, Masya Allah. Imam Al-Haddad pernah berkata, siapa yang kita inginkan, pasti kita tarik atau panggil, meski dia ada di ujung negeri Cina. Ya Tarim wahlaha. Semoga kita semua mendapat izin dan undangan serta panggilan dari Fakih Muqaddam untuk menginjakkan kaki kita yang hina ini di bumi Tarim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.